Desa Bulak Kelor. Setiap desa di Jawa selalu punya cerita asal-usul yang menarik. Cerita itu biasanya diwariskan secara turun-temurun lewat tutur orang tua, sesepuh, atau bahkan dari makam-makam leluhur yang masih dijaga sampai sekarang. Salah satunya adalah Desa Bulak Kelor yang terletak di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Di balik nama desa ini ada kisah tentang seorang tokoh yang sangat dihormati, yaitu Ki Jaladara. Awal mula wilayah Bulak Kelor. Pada masa lalu, jauh sebelum desa ini ramai seperti sekarang, wilayah Bulak Kelor hanyalah hutan lebat dan rawa-rawa. Tanahnya masih berupa semak belukar, penuh pepohonan besar, dan jarang didatangi manusia. Hanya hewan-hewan liar yang hidup bebas di sana. Bagi orang awam, tempat itu dianggap angker dan tidak layak untuk ditinggali. Namun, pada masa peralihan kekuasaan Islam di Jawa, banyak tokoh dari berbagai daerah mencari lahan baru untuk membuka pemukiman. Salah satunya adalah Ki Jaladara. Beliau dikenal sebagai sosok sepuh yang sakti, berwibawa, dan dihormati oleh pengikutnya. Ki Jaladara datang bersama rombongan dengan tujuan membuka hutan dan menjadikan wilayah itu tempat hidup baru yang lebih baik. Ki Jaladara memimpin pembukaan lahan dengan tekun. Beliau bersama pengikutnya nebang pohon-pohon besar, mengeringkan rawa-rawa, serta meratakan tanah agar bisa ditanami. Pekerjaan itu tentu tidak mudah, mengingat kondisi alam yang masih liar. Namun berkat kegigihan, wilayah yang tadinya angker perlahan berubah menjadi tanah lapang yang subur. Orang-orang mulai berani datang, menetap, dan ikut bercocok tanam. Dari sinilah Bulak Kelor mulai tumbuh. Nama Bulak Kelor sendiri punya makna khusus. Kata bulak dalam bahasa Jawa berarti tanah lapang atau rawa. Sedangkan kata elor berasal dari kata lor yang berarti utara. Jadi Bulak Kelor bisa dimaknai sebagai tanah lapang di sebelah utara. Nama itu bukan sekedar sebutan geografis, tapi mengabadikan kisah bagaimana wilayah itu dibuka dari sebuah rawa di bagian utara. Kehidupan sosial dan keagamaan. Selain membuka hutan, Ki Jaladara juga dikenal sebagai tokoh yang membawa nilai-nilai moral dan agama. Banyak cerita tutur masyarakat yang menyebut bahwa beliau ikut berperan dalam penyebaran ajaran Islam di kawasan ini. Ia tidak hanya memimpin secara fisik, tapi juga memberi arah dalam kehidupan spiritual masyarakat. Dari sinilah Bulak Kelor tidak hanya menjadi pemukiman, tapi juga menjadi tempat berkembangnya kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jejak Ki Jaladara. Hingga kini masyarakat Bulak Kelor masih mengingat nama Ki Jaladara sebagai cikal bakal desa. Beliau dipandang sebagai leluhur, tokoh pembuka jalan, dan sesepuh yang berjasa besar. Beberapa tempat di desa diyakini sebagai petilasan, yaitu lokasi singgah atau bahkan tempat beristirahatnya Ki Jaladara. Meskipun catatan sejarah tertulis sulit ditemukan, kisah lisan ini tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari identitas desa. Refleksi untuk generasi sekarang. Jika kita melihat Desa Bulak Kelor hari ini dengan sawah yang hijau, kehidupan masyarakat yang ramai, dan perkembangan zaman yang terus berjalan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan hasil perjuangan panjang sejak masa Ki Jaladara. Beliau dan para pengikutnya membuka hutan, mengubah rawa jadi tanah subur, dan mewariskan tempat tinggal yang bisa dinikmati oleh anak cucu hingga ratusan tahun kemudian. Itulah sebabnya kisah Ki Jaladara bukan sekedar legenda, tapi menjadi bagian sejarah lokal yang patut dijaga. Dari hutan belantara menjadi desa, dari rawa-rawa menjadi tanah berkah, dan dari sebuah pemukiman kecil, kini Bulak Kelor menjadi bagian dari Kabupaten Brebes yang terus berkembang.